Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Hari ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang sejarah Pulau Rambre. Tepatnya tanggal 19 Februari 1945 menjadi hari yang begitu mencekam bagi 1.000 pasukan tentara Jepang yang ketika itu tengah terlibat Perang Dunia Kedua di Burma atau Myanmar. Bukan hanya dikepung atau berada di bawah ancaman negara lawan, yaitu tentara Inggris, mereka juga terjebak di tengah rawa berlumpur yang di dalamnya dihuni ratusan ekor buaya air asin. Mereka sulit melarikan diri. Selain karena rawa yang dipenuhi dengan lumpur pekat, fisik mereka juga dilanda kelelahan, kelaparan, bahkan luka yang parah. Akibatnya ratusan orang tentara tewas dalam peristiwa tersebut. Pertempuran Pulau Rambre berlangsung selama 6 minggu antara Januari dan Februari 1945, bagian dari serangan Korps India pada tahun 1944 atau 1945 di front selatan kampanye Burma pada Perang Dunia Kedua. Pulau Rambre terletak di lepas pantai Myanmar yang ditaklukkan bersama seluruh Myanmar Selatan pada tahap-tahap awal kampanye Myanmar oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang tahun 1942. Bulan Januari 1942, sekutu berhasil melancarkan serangan untuk merebut Rambre dan tetangganya, Saduma, dengan tujuan membangun pangkalan udara yang disuplai dari laut di sana. Garnison Jepang di Rambre diisi oleh Resimen Infanteri ke-121, bagian dari Divisi ke-54 Jepang. Komandan resimen dijabat oleh Kolonel Kanichi Nagasawa. Pertempuran ini juga dikaitkan dengan sejumlah laporan bahwa banyak tentara Jepang yang dimakan oleh ribuan buaya asin yang mengendap di rawa. Guinness Book of World Record menyebut peristiwa ini sebagai bencana buaya terburuk di dunia dan jumlah korban serangan buaya terbanyak di dunia. Pertempuran diawali dengan Operasi Matador, serangan amfibi untuk mencaplok pelabuhan strategis Kyushu, terletak di ujung utara Pulau Rambre dan selatan Akyab di seberang Hunters Bay, dan lapangan utara penting di dekat pelabuhan. Aksi mata-mata yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 1945 mengungkapkan bahwa pasukan Jepang sedang sibuk memasang baterai senjata di titik-titik pendaratan di pesisir Rambre. Angkatan Laut Kerajaan lantas menugaskan satu kapal tempur dan satu kapal pengawal untuk memberi bantuan dari laut kepada satuan tugas yang akan dikerahkan. Pada tanggal 21 Januari, 1 jam sebelum Brigade Infanteri India ke-71 mendarat, kapal tempur HMS Queen Elizabeth melepaskan tembakan dengan baterai utamanya, sementara pesawat dari kapal pengawal HMS Amer memberitahu targetnya. Semuanya menembaki dan mengebom wilayah pantai. Tentara penyerang mendarat tanpa perlawanan dan mengamankan kawasan tersebut. Keesokan harinya, Brigade Infanteri India keempat mendarat. Dan Operasi Sankey, tanggal 26 Januari, satu pasukan marinir kerajaan mendarat di Sheduba yang terletak di selatan Rambre dan mengetahui bahwa Saduma tidak diduduki Jepang. Di Rambre, garnison Jepang melawan habis-habisan. Brigade Infanteri India ke-36 berdarat bersama satuan RAF dan marinir kerajaan. Setelah marinir berhasil membuat garnison Jepang kewalahan, 900 prajurit Jepang di dalamnya meninggalkan pangkalan dan bergabung dengan batalion yang lebih besar di seluruh pulau. Rute yang dilalui memaksa pihak Jepang menyeberang rawa mangrove sejauh 16 km, dan ketika mereka berjuang melewati hutan lebat, pasukan Britania mengepung rawa tersebut. Karena terjebak di tanah lumpur yang dalam, penyakit tropis langsung mendera para tentara, diikuti serangan kalajengking, nyamuk tropis, dan buaya air asin. Panggilan berulang-ulang dari Britania agar Jepang menyerah diabaikan. Marinir yang mengamankan kawasan tersebut menembak tentara Jepang yang berusaha kabur. Sementara di dalam rawa, ratusan tentara tewas dalam kurun beberapa hari akibat kelaparan atau kehausan. Beberapa prajurit Britania, termasuk naturalis Bruce Stanley Wright, mengklaim bahwa sekumpulan buaya menyerang dan memakan para tentara. Setelah Britania akhirnya mendekati rawa tersebut, mereka menemukan bahwa dari 900 tentara yang awalnya kabur ke sini, hanya 20 tentara yang masih hidup
dengan luka serius dan sangat lemas. Secara keseluruhan, sekitar 500 tentara Jepang keluar dari Ramre meski diblokir habis-habisan. Jika klaim Wright benar, serangan buaya Ramre adalah yang terburuk sepanjang sejarah. British Burma Star Association tampaknya masih mau menerbitkan cerita serangan Ramre ini, tetapi memisahkan klaim 20 korban selama Jepang di satu serangan dengan 1000 tentara Jepang yang dibiarkan bertahan hidup di rawa. Selain itu, tidak ada laporan militer Britania ataupun wawancara dengan tentara Jepang dan warga setempat yang menguatkan klaim peristiwa tersebut. Jumlah ini diragukan dan peristiwanya sendiri disebut sebagai mitos urban oleh sejarawan Britania Raya Frank McLean. Ia berpendapat bahwa hanya beberapa tentara Jepang yang terluka yang dimakan, meskipun ia juga mengakui bahwa buaya air asin di sana dikenal sebagai pemakan manusia dan pembunuh yang memanfaatkan kesempatan. Kritik McLean terhadap kesaksian ini berasal dari keraguan pribadinya bahwa armada tempur Jepang yang mampu melubangi tang-tang dan persenjataan Britania tidak mampu melawan buaya dalam jumlah besar pada malam hari. Keraguannya tidak dikutip oleh sumber-sumber lain maupun para sejarawan. Selain itu, meski McLean menduga eksistensi Brunswick belum terbukti, karirnya di Angkatan Laut Kerajaan Kanada dan profesinya sebagai ilmuwan dan penulis dicantumkan di berbagai sumber tambahan, dan keraguan McLean lagi-lagi tidak dikutip oleh sejarawan perang.